Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di pagi ini kita akan mempelajari tentang pengertian ekstensi dan dial plan pada server VoIP. Kompetensi dasar yaitu di poin 3.10 menerapkan konfigurasi ekstensi dan dial plan server source suite. 4.10 yaitu melakukan konfigurasi ekstensi dan dial plan server source suite. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah siswa memahami cara kerja VoIP, yaitu Voice over Internet Protocol yang nantinya akan kita Bapak jelaskan. Kemudian siswa memahami tahapan membangun sebuah ekstensi. Dan ketiga adalah siswa memahami konsep dial plan. Pengertian ekstensi. Ekstensi adalah data klien. Nah, bisa kita lihat di gambar ini, yaitu ini adalah pengkodean ekstensi di masing-masing telepon. Jadi, intinya adalah penomoran atau memberikan alamat sebuah telepon yang akan nanti kita akan tuju. Nah, VoIP sendiri itu apa sih sebetulnya? Nah, VoIP itu adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet. Dengan media internet, biaya percakapan menjadi semakin lebih hemat jika dibandingkan dengan telepon konvensional atau yang bisa kita kenal dengan telepon-telepon biasa yang masih menggunakan kabel. Apalagi untuk sambungan jarak jauh antar negara. Nah, ini perkembangan dari teknologi percakapan jarak jauh. Jadi di sini yang membedakan adalah ketika kita menggunakan telepon biasa itu adalah sudah bisa dikatakan bukan berarti ketinggalan zaman, tetapi memang VoIP ini diciptakan untuk memudahkan ataupun menggunakan fasilitas yang sudah ada, yaitu internet, untuk berkomunikasi dalam bentuk percakapan seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu tentang pembahasan kita VoIP ternyata mempunyai keuntungan. Yang pertama, tentu biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Kedua, penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Kemudian memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Berikutnya, berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang lebih besar lagi. Jadi, jaringan VoIP 1, VoIP yang kedua digabungkan menjadi VoIP yang lebih besar lagi. Kemudian memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Nah, ini adalah sebuah keuntungan dari telepon VoIP. Berikut ini bukan berarti telepon VoIP selalu mempunyai keuntungan, tetapi ada juga yaitu kekurangannya. Yang pertama adalah suara atau kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN. Ini maksudnya adalah jaringan yang seperti jaringan telepon biasa. Jadi mungkin ada sedikit kurang jernih. Kalau kalian pernah menggunakan telepon WhatsApp atau telepon line atau Skype, mungkin ada suara putus-putus atau seperti apa. Nah, ini sama juga, yaitu ada jeda dalam berkomunikasi, ada delay-nya. Jadi kita harus menunggu dulu suara itu tiba ke nomor tujuan. Nah, ini sangat sering terjadi di telepon VoIP. Kemudian regulasi terbatas. Regulasi itu adalah aturan di Indonesia ini ternyata belum terlalu mengarah ke VoIP. Seperti itu. Nah, berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck. Jadi kalau misalnya kita menggunakan jaringan ini, ada kemungkinan besar yaitu ketika jaringan terhambat, komunikasi pun akan kurang lancar.
tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. Jadi masalah keamanan mungkin ya, masalah keamanan di sini tidak ada jaminan tentang keamanan VoIP untuk melewati internet. Dan terakhir adalah peralatan relatif lebih mahal. Nah, layanan VoIP itu apa aja kira-kira? Nah, layanan VoIP secara garis besar dibagi menjadi 4, yaitu komputer to komputer. Layanan ini merupakan layanan voice call yang menggunakan komputer sebagai alat komunikasi. Contoh Yahoo Messenger, kalian pernah tidak menggunakan Yahoo Messenger? Nah, di Yahoo Messenger ini kita bisa berkomunikasi, bisa video call. Waktu saya kuliah pernah juga menggunakan Yahoo Messenger. Jadi kita bisa berkomunikasi ke belahan dunia manapun, kita mencari teman di belahan dunia manapun, kita menggunakan fasilitas Yahoo Messenger. Dulu ada chat juga di Yahoo Messenger. Nah, ini adalah salah satu contoh komunikasi menggunakan VoIP. Kemudian komputer to phone, menggunakan komputer ke telepon, begitu juga sebaliknya, ini bisa. Jadi nanti komputer bisa dihubungkan ke phone atau ke telepon yang sudah mungkin disediakan perangkatnya untuk konverter jaringan tersebut. Kemudian phone to phone, telepon ke telepon, itu juga sangat bisa terhubung, yang jelas asalkan internetnya tidak ada masalah seperti itu. Baik, nah ini adalah ilustrasi sebelum kita tutup hari ini. Ilustrasi ketika kita menggunakan telepon konvensional atau yang biasa yang kita gunakan, yaitu ada broadband modem, komputer, link SIS/ATA, kemudian telepon. Nah, berbeda dengan VoIP. Nah, VoIP itu tetap menggunakan internet langsung ke VoIP decoder. Ini telepon yang kita gunakan untuk berbincang-bincang, kemudian langsung dihubungkan ke internet, dan di sini ada nomor yang dituju. Nah, fungsinya ekstensi tersebut adalah tidak mungkin si A misalnya ingin telepon ekstensinya 001 di sini nih. 001. Nah, di sini juga ada nih orang lagi yang terhubung dengan VoIP, yaitu dengan ekstensi 002. Nah, ketika dia menekan ekstensi 001, maka secara routing dia akan menghubungkan ke nomor tujuan yang sesuai dengan yang ditekan oleh si A, misalnya seperti itu. Kemudian ketika si A menekan 002, dia tidak akan lari ke sini, tetapi dia akan mencari ke 003. Jadi seperti itu gambar ilustrasinya. Nah, untuk lebih jelasnya, minggu depan kita akan memberikan sedikit praktek untuk kalian agar bisa lebih jelas lagi. Baik, mungkin pembelajaran untuk pengenalan dan pembukaan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.